Surat Yakobus ayat yang ke-1. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Surat Yakobus ini dicatat, ditulis oleh Yakobus, bukan murid Yesus. Yakobus ini saudara Yesus. Setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf kawin. Anak-anak berikutnya ada 2 dari saudara Yesus, dari kandungan yang sama Maria, namun dari sperma manusia. Kalau Yesus kan dari Roh Kudus. Ada 2 yang menulis surat atau menulis kitab di Perjanjian Baru. Yang satu namanya Yakobus, nanti yang dekat Wahyu namanya Yudas, bukan Iskariot. Supaya Anda tidak mix ya, tercampur baur. Ini Yakobus bukan saudaranya Yohanes, Yohanes Yakobus anak Zebedeus. Tapi saudara Yesus ini, Yakobus ini nggak percaya Yesus ketika Yesus masih hidup secara fisik di bumi. Tidak menunjukkan dukungan kepada kokonya, dan sama sekali nggak percaya. Komentar-komentarnya itu menurut saya malah merendahkan siapa Yesus sesungguhnya. Tapi semua berubah 2000 tahun lalu, kurang lebih minggu-minggu ini. Penampakan Yesus, salah satunya adalah kepada saudaranya sendiri, yaitu Yakobus. Dan salah satu daripada penampakan itu, Yakobus diubahkan bertobat terima Yesus. Makanya di sini dia berkata salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Berarti dia mengaku dia hambanya Tuhan Yesus. Ini Yakobus. Kita barusan rayakan Paskah minggu lalu. Jadi minggu-minggu ini 2000 tahun lalu, penampakan Yesus terjadi selama 40 hari sebelum naik ke sorga, lalu 10 hari kemudian Pentakosta. Di salah satu penampakan itu Yakobus memberi diri, memberi hati kepada Tuhan. Tapi orang ini nggak sok-sokan. Ini yang saya suka sekali. Sebelum kita bicara tentang bagaimana menikmati masalah dan menang di dalamnya, attitude sikap hati kita harus benar. Ambillah sikap hamba kalau sama Tuhan. Jangan ambil nada tinggi kalau sama Kristus. Ambil nada rendah. Yakobus ini betul-betul berubah hatinya, padahal tadinya dia kasih saran sama Tuhan. Kalau kamu mau terkenal, pergi ke Yerusalem sana, tunjukkan dirimu, semua orang yang terkenal harus eksis di ibu kota. Ingat ya, di kitab Injil dicatat percakapan mereka. Yesus berkata, aku nggak mau, segala sesuatu adalah waktumu, waktuku belum tiba. Lalu Yesus diam-diam pergi ke Yerusalem. Lalu dia nantinya di ujung perayaan berdiri dan berkata, siapa yang haus, biarlah ia minum dari Roh Kudus. Yakobus ini dulu agak sok-sokan orangnya. Tapi ketika dia di zaman Tuhan diubah, attitude, sikap hatinya yang pertama-tama berubah dulu. Dia betul-betul memiliki sikap hamba. Coba ulangi lagi introduction atau bagaimana dia memperkenalkan diri dalam kitab satu-satunya yang dia tulis di dalam Alkitab. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia nggak berkata, salam dari Yakobus, bronya Yesus Kristus. Ini kan sudah di gereja mula-mula, Yesus sudah bangkit dan dimuliakan, sudah terjadi pencurahan. Yakobus harusnya bisa KKN dikit nih. Dia punya mentalitas VIP. Kalau dia adalah saudara Yesus, sedangkan Yesus disembah oleh gereja, harusnya dia adalah dulurnya Tuhan. Oh, betapa pangkatnya. Dia bisa klaim jabatan. Tapi dia memilih untuk memperkenalkan diri dengan cara demikian. Aku, Yakobus, hamba Yesus Kristus. Dia nggak mengaku-ngaku. Aku kenal pejabat ini itu. Aku kenal pendeta ini itu. Aku kenal artis itu dan ini. Dia berkata, aku hanyalah hamba. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Itu saja, menjadi hamba Tuhan. Kata hamba di sini dalam bahasa Yunaninya doulos. Anda bisa catat D-O-U-L-O-S, doulos. Artinya, aku yang terendah di antara semua budak, itu doulos. Doulosnya Allah, doulosnya Yesus Kristus. I'm the lowest of all slaves. Dan doulos juga mengandung arti menjadi budak
dengan pilihan. Artinya aku memilih untuk begini. Bond servant, dalam bahasa Inggrisnya B-O-N-D, servant, S-E-R-V-A-N-T. Bond servant, satu kata. Artinya, aku adalah hamba Tuhan berdasarkan pilihan. Aku memilih untuk menghambakan diri. I love it. You cannot win in life if you don't have a servant heart. Kita tidak bisa menang dalam hidup ini kalau tidak punya hati hamba. Hanya ketika Yesus jadi Tuhan lah, maka terjadi terobosan. Kalau enggak, Anda tidak akan pernah keluar dari permasalahan Anda. Dan target kita bukanlah keluar dari masalah. Target kita adalah menjadi seperti Yesus, menjadi doulos-nya. Nah sekarang Yakobus punya wewenang otoritas untuk mengajari kita sesuatu. Orang ini bersikap hati yang berkenan. Mari kita pelajari. Yakobus ngomong apa tentang situasi kita dan segala masalah yang kita hadapi. Iman dan hikmat. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin dulu. Nah, Yakobus ngomong begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dari sinilah saya dapat tajuk atau topik kita pagi hari ini. Bagaimana menikmati masalah. Karena Yakobus menganjurkan kita untuk menganggap permasalahan kita suatu kebahagiaan. Ini orang ngomong apa sih? Ini orang, apakah dia itu halusinasi? Apakah dia ini sedang mabuk kali? Mana mungkin masalah itu bahagia? Kita bukan dipanggil untuk enjoy masalahnya, tapi enjoy momen kita dengan Tuhan selama kita masih dalam permasalahan. And that will pass, you see. Itu yang akan lewat soalnya. Ada banyak buah yang kita bisa hasilkan selama dalam permasalahan. Dan itu jangan dilewatkan. Itulah reward upah sesungguhnya atas penderitaanmu. Dan itu nilainya kekal. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. This is an amazing statement. Pernyataan inilah yang membedakan Kristen dengan yang lainnya. Karena kita ini punya nilai kekal dalam hati. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, joy, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, baca sekali lagi ayat 2, saya ajak Anda mendalam. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila, garis bawahi kata apabila. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila itu bukan jikalau. Seolah-olah nggak tentu terjadi. Di ayat 2 sendiri sudah dikasih satu bocoran sorgawi. Bahwa hidup manusia itu 780 kata Musa, dekorasinya penderitaan. Jadi tolong jangan kaget dan terkejut apalagi kecewa dan putus asa jikalau Anda masuk dalam pencobaan, jikalau Anda mengalami permasalahan. Karena Alkitab mengatakan permasalahan itu apabila bukan jikalau. Dalam bahasa Inggrisnya when, bukan if. If itu nggak tentu terjadi, when itu pasti terjadi. Hanya tinggal kapan saja yang kita tidak tahu bila permasalahan tiba. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, bunyinya bukan jikalau kamu jatuh ya, if atau jaga-jaga, enggak, tapi apabila itu berarti so pasti. Kita aja nggak tahu kapan terjadi. When itu artinya 100% akan tiba. Hidup manusia dengan penderitaan dan pencobaan tidak bisa dipisahkan. Bagian daripada human experience, pengalaman hidup di dunia ini adalah mengalami permasalahan. Kalau kita tidak melengkapi mental kita dengan ini, kita tidak akan ready untuk hidup berkemenangan. Kita akan halusinasi dalam iman. Saya ngomong gini bukan untuk melemahkan iman kita, malah justru memperlengkapinya. Lengkapi dirimu dengan sebuah pewahyuan sederhana. I will have problems. Aku akan punya masalah. Tapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berarti Tuhan ingin kita menghadapinya dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan cara Tuhan. Makanya itu Tuhan di sini tuliskan. Setiap orang yang menulis Alkitab itu diwahyukan.
Jari jemarinya dituntun dan diilhami. Dan dia berkata, apabila, when, itu berarti pasti, bukan if, kemungkinan terjadi. Dari sini kita tahu bahwa masalah pasti datang. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, garis bawahi kata jatuh. Jatuh di sini bukan jatuh dalam dosa. Jatuh di sini adalah hakikat masalah. The nature of problem is, problems always come suddenly. Hakikat sebuah masalah, sifatnya selalu adalah tiba-tiba. Masalah nggak datangnya itu dengan proses dulu. When it comes, you see. Makanya itu sedia payung sebelum hujan. Jangan pernah kita cari Tuhan setelah masalah mengetuk pintumu. Atau mendobrak bahkan. Hidup sama Tuhan itu iman harus konstan. Kita baru disebut bahagia meskipun masalah nggak tahu kapan mengetuk pintu hati kita. Pintu hidup kita. Kalau kita senantiasa waspada. Karena itu diberkatilah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang cari Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Yang memikul salib dan menyangkal diri dan mengikut Kristus setiap hari. Jangan tunggu kalau masalah tiba baru cari Tuhan. Jangan tunggu ketika problema datang baru berdoa. Berbahagialah dirimu kalau disiplin rohani sudah Anda terapkan tiap saat. Karena hidup di dunia ini sementara, berjaga-jagalah. Karena apabila itu so pasti datang. Dan datangnya tiba-tiba. Seringkali problema atau pencobaan yang datang di hidup kita yang menerpa, itu datangnya seperti gempa kemarin. Siapa yang merasakan goyang-goyang? Kemarin TV saya itu loh bisa goyang begini. Waktu saya sebelum pergi ke Army of God dan berkhotbah di sini tadi malam. Nah, datangnya tidak diundang. Begitulah pencobaan tiba dalam kehidupan kita. Apabila kamu jatuh. When you fall into trials and temptations. Bukan if you fall, but when you fall. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dari sini kita tahu masalah selalu datang tidak diundang. Kita juga nggak cari perkara dan menantang. Ayo masalah, mana? Bukankah Tuhan berkata bahwa pencobaan itu menghasilkan bahagia? Ayo sini pencobaan. Nggak ada orang gila. Sekalipun dia imannya besar dan luar biasa, nggak ada orang yang berani menantang Tuhan dengan cara demikian. Saya pun tidak mau. Ayo problema, come, welcome home. Nggak usah di welcome, dia toh datang. Karena masalah itu tiba-tiba dan hadirnya tidak diundang. Makanya dari kata jatuh itu kita tahu bahwa problema itu tiba ketika kita tidak menduganya. Saya nggak ngomong ini supaya kita selalu hidup dalam rasa takut, dihimpit rasa cemas. Kemana-mana selalu curiga. Nggak usah, lengkapi diri aja. Kuatkan antibodimu, virus itu ada. Kalau kita nggak mau jatuh sakit, tiba-tiba jatuh sakit. Tak terduga, terkapar kena ini dan itu. Maka kita harus jaga badan, bukan? Olahraga, makan benar, istirahat cukup, minum vitamin, kata dokter dan kata mama. Antibodinya kita kencengin. Imun sistemnya yang harus dibangun. Karena kita tahu hidup di dunia ini kotor sekali. Sebelum masa wabah juga sudah ada wabah. Cuman sekarang fokus kita ke satu. Padahal sebenarnya penyakit manusia itu ribuan. Atau bahkan jutaan. Jadi jangan kita jalan sehari-hari di jalanan. Mikirkan penyakit apa yang akan menerpa saya. Jagalah kesehatan. Demikian pula iman. Problema itu sudah ada. Dan sudah menunggumu. Tapi orang yang imannya dijaga sama Tuhan, dia tidak akan ketakutan. Dia akan siap. Apapun terjadi, kekebalanku datang dari Yesus Kristus. Imanku akan menjagaku. Itulah sebabnya Yakobus berkata, anggaplah kamu bahagia kalau kamu ready menghadapi pencobaan apa saja. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini sebenarnya bukan pencobaan seksual. Kata pencobaan di sini artinya trial, dalam bahasa Inggrisnya trial atau ujian iman. Iya Pastor Philip, saya setuju. Saya loh terus jatuh di pornografi. Ini bukan pencobaan ini. Itu salahmu sendiri. Banyak orang itu hidup
begitu lengah tidak menjaga hatinya dengan segala waspada, seolah-olah dia mengirim sebuah SMS kepada setan, please tempt me, ayo cobai aku. Surfing internet sendirian di kamar, tidak ada orang lain di situ yang menjaganya. Sudah tahu kelemahannya di sana, nganggur melulu, HP-an. Lalu nonton film-film yang notabene orang biasa aja bisa lihat itu ada godaan, apalagi yang kecanduan. Orang seperti ini, mohon-mohon di kaki iblis, tolong cobai aku. Tolong ya, kasih saya pencobaan. Padahal doa Bapak kami ajarkan, kalau kita berdoa itu minta Tuhan jangan tuntun kita dalam pencobaan dan bebaskan kita dari yang jahat. Yang ini bukan pencobaan yang dimaksudkan. Pencobaan yang begitu itu keluar dari kecerobohan. Pencobaan ini bukanlah pencobaan yang kita yang karena kecerobohan. Ini bukan pencobaan yang terjadi karena kita lengah. Bukan pencobaan karena kebodohan kita sendiri. Ini pencobaan yang di luar faktor kita. Tiba-tiba datang mengetuk pintu tidak diundang. Pencobaan di sini artinya ujian iman, trial. Ada keluarga tertentu, tiba-tiba aja ada orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Padahal kita nggak pernah punya musuh. Kadang-kadang ada penyakit tertentu yang menimpa keluarga ini. Sesuatu yang di luar dugaan padahal sudah jaga kesehatan. Ini pencobaan yang sifatnya your faith is tested. Trial itu bukan temptation. Tapi dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai kata pencobaan. Sangat-sangat membingungkan bagi orang-orang yang mengira bahwa ini adalah pencobaan daging. Bukan. Anggaplah kamu bahagia kalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Kalau di hidupmu ada banyak hal yang menantang dan menguji imanmu. Ini bukan pencobaan daging yang sifatnya hawa nafsu. Kalau yang itu, please be wise. Bijaksanalah, hiduplah dengan hikmat. Tapi ini adalah pencobaan untuk orang yang berhikmat. Sekalipun dia bijaksana dan berjaga-jaga, dia mengalami sesuatu yang menantang dan menguji imannya agar supaya murni. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda hari ini berada dalam satu masalah yang di luar wewenang Anda, di luar dugaan Anda, di luar perencanaan, Anda merasa Anda sudah menjaga hidup demikian rupa, kok tetap terjadi ini? Jangan taruh curiga. Allah berkata, Anda bahagia, Anda pasti menang. Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulang lagi. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pastor Philip, mengapa iman harus diuji sih? Kenapa Tuhan nggak percaya saja? Gini loh, segala sesuatu yang mahal harus diuji. Kalau Anda mau menjual sesuatu yang asli, yang otentik, bukan yang KW, mereka harus lihat sertifikatnya. Bahkan HP aja harus ada kotaknya. Itu beda harganya nanti kalau dijual lagi. Beda di resale value. Resale value-nya nggak sama. Kalau Anda mau jual logam mulia, tergantung kalau sudah ada sertifikatnya. Kalau enggak, pasti akan diuji di situ kadarnya, kemurniannya. 99,9 atau 99,999, mereka akan mengujinya. Setiap pabrik emas pasti punya alatnya. Setiap yang jual beli aja dan neracanya, di pinggir jalan aja yang rombeng-rombeng aja mereka akan menguji barang Anda. Whatever expensive, whatever precious harus diuji dulu. Ketika Anda mengalami masalah, dan bukan pencobaan daging maksudnya, tapi your faith is being tested atau imanmu sedang diuji oleh Tuhan, jangan tersinggung, jangan kecewa sama Tuhan, jangan marah. Itu berarti Tuhan percaya kalau diizinkan permasalahan dalam hidupmu bukan karena kecerobohan dan kebodohan atau dosamu. Itu berarti Anda sebentar lagi akan dikasih sertifikat atau disertifikasi oleh Bapak Surgawi. Untuk membuktikan kepada iblis dan kepada semua yang meragukanmu bahwa Anda itu absah dan asli. Produk Yesus Kristus, tidak palsu, tidak ada KW-annya. Jangan pernah kita taruh rasa curiga, kenapa Tuhan izinkan masalah ini di hidup saya. Tuhan mau hancurkan aku kan?
Aku dibuat bertubi-tubi ini karena Tuhan benci kan? Jangan-jangan karena Tuhan percaya kepada Ayub. Dan selain itu, Tuhan mau membuktikan kepada musuh-musuhnya bahwa Anda sungguh-sungguh dalam miliknya. Mungkin ada musuh-musuh dari masa lalu yang barangnya Anda pinjam alias dosa, yang terus menuduh ke sorga dan berkata, orang ini sebenarnya punyamu tapi juga punya aku. Belum jelas nih, kita masih sengketa. Tuhan berkata, coba kamu uji. Dia milik saya. Supaya nanti matimu ketika nutup mata, Bapak Ibu Saudara, tidak ada keraguan Anda tahu sorga menanti. Saya tidak berkata bahwa ujian itu membeli keselamatan. Enggak, Anda diselamatkan karena percaya, karena iman kepada Tuhan. Seperti penyamun di samping salib Yesus Kristus. Dia belum membuktikan apa-apa. Tapi malam itu juga dia bersama Yesus di Firdaus. Tetapi, sekalipun keselamatan sudah terjadi atasmu, ada peperangan rohani atas hidup Anda hari ini. Dan Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Justru untuk memuliakan kita lewat masalah itu. Untuk menunjukkan orang ini milik siapa. Sekalipun kita sudah selamat. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Supaya kesaksian rohmu tidak diragukan. Hingga hari ketika Anda mati. Anda tutup mata itu nggak ada sama sekali bayang-bayang neraka. Do you know that life here on earth is temporary? Hanya sementara saja. Rasa sakit yang kita alami dalam permasalahan sehari-hari, hidup 70-80 tahun bahkan, kalau perlu 90 sekalian, itu tiada artinya seperti hanya setetes yang menguap dibanding kekekalan hidup bermiliar-miliar. Bertriliun-triliun tahun, tiada hentinya. Apa artinya 780 dengan penderitaan? Setia saja saudara. Setia saja. Kalau kita ngeplank untuk dapat six pack perutnya, contohnya. Itu 1 menit rasanya kayak forever loh, coba kalau nggak percaya. Yang suruh begini, berdiri gitu, cuman begitu aja. Itu perut rasanya disilet-silet. Seluruh badan punggungnya, 1 menit. Ada orang yang bisa ngeplank itu 3 menit, bahkan lebih dari itu. 1 menit feels like forever di dunia ini juga. 70-80 tahun itu rasanya kayak forever atau selama-lamanya. Tapi hanya 1 menit saja, setelah itu Anda dapat six pack-nya. Anda dapat mahkota kemuliaan dan kebenaran, setialah. Saya ngomong begini bukan berarti nggak percaya mujizat. I believe in miracles because I believe in God. I believe in miracles because I believe in God. Saya percaya mujizat karena saya percaya Allah. Tapi ngomong kosongnya ya, pesimis saja coba ya. Kalau nggak ada mujizat sama sekali terjadi, tetaplah setia, hai Sadrak, Mesak, Abednego. Jangan lepaskan imanmu sekalipun imanmu nggak menghasilkan sesuatu. Karena imanmu kalau nggak menghasilkan sesuatu di bumi ini, berarti dikeskan nanti. Tapi kalau bisa menghasilkan sesuatu di bumi, berarti Allah berkasih karunia kepadamu di sini. Whatever, apapun terjadi, kalau tidak terjadi apa-apa, mujizat tidak terjadi sekalipun, don't let go your faith, jangan lepaskan imanmu. Itu ngeprank 1 menit saja. Mahkota kemuliaan menantimu. Saya ngomong begini, ini bukan mematahkan semangat orang yang percaya mujizat. Setiap minggu saya mempercayai mujizat untuk Anda di ibadah, di saat teduh Rabu dan Sabtu. Setiap kali saya ketemu orang, saya doakan. Karena kenapa? Karena kita masuk dalam ruang mujizat Allah. Kita praktekkan iman. Kita buka tingkap langit. Kita pakai kunci kerajaan sorga. Tapi saya juga harus memberimu fondasi. Jika ada suatu mujizat yang tertunda, atau bahkan tidak terjadi, di atas mujizat ada kata setia. Be faithful nonetheless, tetaplah setia. Sadrak, Mesak, Abednego berkata begini, dalam permasalahan mereka ini bukan lagi emosi. Permasalahannya bukan lagi materi, semata-mata cuman harta atau batinia. Mereka ini mau dilempar ke dalam api. Mereka berkata, Allahku sanggup melepaskan. Tuhan sanggup meluputkan kami dan menjaga kami dalam api. Tapi kalau Tuhan tidak mau berbuat sesuatu atau tidak berbuat apa-apa, mereka tidak menuduh Tuhan tidak mampu. Kalau Tuhan memilih untuk membiarkan kami mati dalam api itu, dear baginda, kami Sadrak, Mesak, Abednego tak akan sujud kepada Baalmu. Kami akan tetap setia sampai akhirnya.